Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita benar-benar sudah siap datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pada hari ini dengan sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Dari saat teduh, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dan pertolongannya bagi kita. Allah kita sangat luar biasa. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, kota benteng kita yang selalu setia menolong dan menopang kita. Mari kita pujikan pujian dari Eleos Hymnos 28, Allah benteng kekuatanku, bait 1 dan 2. Dialah Yesus Kristus, Dialah Allah Bapa
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah berkenan dan memberkati setiap umatnya yang beribadah kepadanya dengan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan ibadah pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 39 ayat 17 sampai yang ke-18. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jerahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan pada hari ini dari Eleas Humnas 24, Allah Penolong Abadi, bait 1, 2, dan 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali memiliki rasa takut, bahkan meragukan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam situasi-situasi yang kita alami, kita menjadi undur di dalam iman. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Markus 4 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, atas setiap apa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Namun kami seringkali hidup dalam ketakutan-ketakutan. Kami hidup Tuhan meragukan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami seringkali menyakiti, mengecewakan hati Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami agar kami tetap taat kepada Tuhan dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam firman-Nya Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Dari Eleas Hymno 134, Dia sanggup, bait 1 dan 3. Inilah tema yang sungguh agung, suatu lagu yang patut dipuji, lagu yang dinyanyikan segala bangsa. Ya sanggup melepaskan kau, ya sanggup melepaskan kau, ya sanggup melepaskan kau dari dosamu dan kesalahanmu. Ya sanggup melepaskan kau. Ada banyak kejadian dunia yang menakutkan dan menegangkan, tapi pandanglah dengan iman. Ya sanggup melepaskan kau, ya sanggup melepaskan kau, ya sanggup melepaskan kau dari dosamu dan kesalahanmu. Ya sanggup melepaskan kau. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau adalah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang memberikan kami keselamatan. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami semua. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat tumbuh subur dalam hati kami. Dan kiranya juga Tuhan Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat melakukannya. Dan kiranya juga Tuhan Engkau yang menolong hamba-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Setiap apa yang disampaikan Tuhan boleh berasal daripada Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Saya berdoa dan berharap
kita semua dalam keadaan yang baik oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini sudah 7 bulan kita ibadah secara online. Kita berdoa supaya dalam waktu dekat mudah-mudahan ibadah tatap muka di gereja bisa kita adakan lagi. Nah, untuk ibadah pada bulan depan nanti akan kita dengarkan pengumuman dalam minggu ini, karena majelis akan mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk membahas mengenai hal ini. Nah, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pada tanggal 19 yang lalu kita sudah diperkenankan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan acara perayaan ulang tahun daripada gereja kita yang ke-34. Puji Tuhan, saya melihat semuanya bersukacita ya. Banyak yang hadir di dalam acara itu, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya juga sungguh memberkati kita semua. Ya, sesuai dengan objek gereja kita tahun ini, di mana kita dituntut untuk menjadi teladan. Dan firman Tuhan disajikan begitu jelas, sungguh menguatkan dan memberkati kita. Nah, kiranya itu menolong kita supaya di masa sulit seperti sekarang ini, kita tetap boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema milikilah iman yang teguh. Untuk membahas tema ini, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa mengikuti dengan memperhatikan pada layar daripada slide yang tampil di HP ataupun di perangkat Bapak Ibu yang sedang digunakan. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Daniel 3 ayat 14 sampai dengan 28. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Syadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, rebab, gambus, serdam dan bunyi berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Syadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kekeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Syadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Syadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Syadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Syadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Syadrak,
Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan sejumlah tokoh yang memiliki iman yang patut diteladani. Katakanlah seperti Nuh, membuat bahtera di atas gunung. Walaupun menghadapi ejekan, dia tetap melakukan itu. Kemudian ada tokoh yang lain seperti Abraham, tidak ragu-ragu untuk mentaati perintah Tuhan, mempersembahkan anaknya Ishak. Ayub ketika menghadapi ujian iman, setelah semuanya habis daripada apa yang dia miliki, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini merupakan ungkapan daripada hati orang yang betul-betul memiliki iman yang teguh. Yosua dan Kaleb ketika mengintai tanah Kanaan, 10 orang temannya tawar hati, berusaha untuk menimbulkan tawar hati dalam hati umat Israel. Yosua dan Kaleb memilih pilihan yang berbeda. Memang badan mereka besar, tapi Tuhan kita jauh lebih kuat, bisa memimpin kita, memberikan kepada kita kemenangan. Ini ungkapan iman, ungkapan dari orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Daniel masuk ke dalam gua singa tanpa gentar. Stefanus, Kisah Rasul 6 ayat 5 mengatakan dia orang yang penuh iman, dilempari dengan batu sampai mati, tidak mundur sejengkal pun. Paulus dan Silas saat di penjara, di tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka terus berdoa dan memuji Tuhan walaupun sedang di penjara. Ini merupakan teladan daripada orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa yang kita temukan dalam Alkitab. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar daripada 3 orang, 3 pemuda dari Ibrani yang sering dikenal dengan SMA, Sadrak, Mesak dan Abednego. Tema firman Tuhan adalah milikilah iman yang teguh. Kata teguh itu di dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti kukuh, kuat. Kuat berpegang, tetap tidak berubah tentang hati, iman, pendirian dan kesetiaan. Untuk mencapai iman yang teguh itu tentu saja membutuhkan proses. Kita tahu bahwa iman kita itu merupakan pemberian Tuhan. Iman bisa muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk bisa mencapai iman yang teguh, memang harus melalui berbagai macam ujian daripada iman itu sendiri. Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dengan iman yang teguh itu maka kita bisa meraih kemenangan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Maka mari kita akan mencoba untuk melihat apa yang terjadi dalam kisah ini, supaya membawa kita untuk memahami teladan iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan itu menolong kita untuk dalam hidup ini pun kita bisa mampu untuk menghadapi berbagai macam situasi dengan tetap kokoh berdiri dalam iman kita kepada Tuhan. Daniel pasal 3 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati maka di situ kita menemukan bahwa pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 di sana berbicara mengenai peraturan raja. Jadi raja membuat patung, kemudian menetapkan peraturannya. Lalu mulai ayat 9 sampai dengan ayat 15
Kita menemukan di sana mengenai tuduhan kepada orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu di ayat yang ke-16 dan 17, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kesempatan yang kedua oleh Nebukadnezar, dan mereka menyatakan pembelaan diri di hadapan di hadapan Nebukadnezar. Lalu nanti kemudian baru kita lihat mulai ayat 19 sampai 23 di sana mengenai hukuman dilaksanakan pada mereka, dan ayat selanjutnya sampai ayat terakhir yaitu 24 sampai dengan 30 itu bicara mengenai mujizat yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengamati akan teks ini maka kita menemukan ayat kunci di sana, yaitu di ayat yang ke-16 mengatakan Allah adalah satu-satunya yang layak disembah. Dan ini diperlihatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja memerintahkan untuk menyembah kepada patung, mereka tidak mau. Tidak mau sujud menyembah kepada patung. Tidak mau mengikuti perintah daripada Raja Nebukadnezar. Karena mereka tahu bahwa memang hanya Allah lah yang merupakan satu-satunya yang layak untuk disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pasal 3 ini menyatakan kedaulatan Allah sebagai Maha Kuasa dan pembalaannya terhadap umat yang berlaku setia kepadanya. Ibrani pasal 11 ayat 34 di sana mengutip kisah ini sebagai sebuah pelajaran tentang iman. Maka kita perlu perhatikan dengan baik. Kita temukan di sini ada Nebukadnezar, ada orang-orang yang menuduh, yang melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian 3 tokoh ini tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana Daniel? Harusnya kan ada Daniel kan? Waktu itu kan semuanya berkumpul untuk melaksanakan apa yang diminta oleh raja. Daniel tidak ada. Memang lain kali nanti di pasal 6 dia masuk ke gua singa pun temannya yang lain tidak ada. Kemana mereka? Kita tidak tahu persis. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu menghadapi peristiwa ini, Daniel kemana? Ada yang mengatakan kemungkinan Daniel saat itu sedang berada di luar kota. Mungkin dia sedang melaksanakan tugas resmi dari kerajaan, sehingga dia tidak ada di sini. Apakah seperti itu atau ada alasan yang lain? Kita tidak tahu persis. Tapi mari kita mulai memperhatikan mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang pertama yaitu bahwa alasan sederhana ialah dikatakan bahwa mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Jadi dilemparkan ke dalam api karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Memang Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 kan menjelaskan di sana. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun kemudian sujud dan menyembah kepadanya. Ya, sebagai orang yang mengerti betul firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh perhatikan. Ya, mereka sudah jelas memahami apa yang dikatakan dalam Keluaran itu. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Maka mereka tidak mau. Diperintahkan untuk menyembah patung, mereka tidak mau karena mereka sudah mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas sudah menyatakan bahwa jangan membuat dan menyembah patung. Itu mereka ingat dengan baik. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak mau menduakan Tuhan. Tidak mau berkompromi. Mereka tidak mau berbuat dosa. Tidak mau mencemarkan imannya. Boleh saja pada waktu itu karena demi yang pertama ya, mengamankan jabatan. Kan mereka itu mendapatkan kepercayaan, mendapat posisi penting di wilayah itu kan. Kemudian yang kedua, boleh jadi oleh karena supaya bisa menyelamatkan nyawanya, mereka pura-pura sujud menyembah. Setelah itu selesai, kembali kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Tadi sudah turut menyembah patung, sekarang kami bertobat dan kami kembali kepadamu. Sedikit pun tidak mau tawar-menawar tentang hal ini. Diperintahkan untuk menyembah kepada patung. Bisa saja demi memikirkan posisi atau jabatan mereka berkompromi. Atau bisa saja demi menyelamatkan nyawa mereka kemudian sujud berpura-pura menyembah.
Setelah itu baru kembali dalam kesetiaannya lagi. Mereka tidak mau. Dan ini merupakan pertarungan pertunjukan iman. Pertunjukan iman. Memang itu di dalam satu ayat Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman itu kan sesuatu yang dalam batin tiap-tiap orang kan, dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi iman itu pun harus bisa ditunjukkan, harus bisa diwujudkan, harus bisa dibuktikan. Dan di sini 3 pemuda ini diperintahkan untuk menyembah kepada patung. Mereka tidak mau. Mereka sungguh-sungguh hatinya hanya mau lurus kepada Tuhan, tidak mau bercabang hati. Karena mereka tahu Tuhan Allah itu cemburu adanya. Salah satu sifatnya kan cemburu. Mereka ingat itu dengan baik. Karena itu diajarkan dalam kitab Musa. Mereka ingat dengan baik. Walaupun mereka di tempat asing, bukan di negerinya sendiri, mereka konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, ya, di situ dikatakan demikian, saya akan bacakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mereka sedang bicara dengan seseorang yang boleh dikatakan menentukan nasib mereka, bukan? Ya, mereka datang ke sana kan dipilih atas perintah daripada raja kan. Sesudah sampai di sana mereka bekerja di bawah kewenangan raja. Dan namanya juga raja. Raja bilang A. Kalau raja bilang A, ada yang berkata B, itu masalah besar. Raja pada waktu itu berkuasa mutlak. Dia mempunyai kewenangan penuh. Ya, dalam urusan pekerjaan mereka sungguh-sungguh patuh kepada raja. Tapi dalam urusan iman kepada Tuhan sedikit pun tidak mau berkompromi. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada Tuhan selama ini kira-kira bagaimana? Katakanlah waktu keadaan normal, semuanya berjalan dengan baik, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Itu barangkali kita katakan ya, kita tekun dalam kesetiaan. Persoalannya ialah ketika keadaan menjadi tidak seperti yang kita harapkan, ketika ada ancaman, ada bahaya, ada kesulitan sedang kita hadapi, adakah kita masih akan tekun dalam beriman kepada Tuhan? Atau kita akan berkata, ya sudahlah, daripada saya terus dalam tantangan ini, dalam kesukaran ini, ya sekarang saya akan berkompromi. Nah, disinilah biasanya kita gagal, kita kalah. Tidak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Istri Ayub dikatakan, dia berkata kepada Ayub, masihkah engkau tekun dalam kesetiaanmu kepada Tuhan? Kutuklah Allahmu dan matilah. Kira-kira seperti itu. Istri Ayub tidak tahan. Dia tidak kuat menghadapi penderitaan dan kesulitan. Nah, puji Tuhan, Ayub sebagai seorang kepala keluarga yang dikatakan saleh dan takut akan Tuhan, tetap tekun dalam kesetiaannya. Dan itu juga yang kita temukan dalam 3 pemuda ini. Mereka masih muda. Maka wahai anak-anak muda, ya, coba dengarkan ini baik-baik. Mungkinkah Tuhan masih menemukan iman seperti 3 orang ini di zaman ini, yang tidak mau berkompromi, tetap mau setia hanya kepada Tuhan, tidak mau menduakan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan sedang mencari orang-orang muda seperti itu. Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang mempunyai iman seperti itu, menghadapi ancaman dan tantangan sekalipun tidak mundur. Mengapa mereka dimasukkan dalam perapian itu? Yang pertama, mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Kemudian yang kedua, mereka lebih takut akan Allah daripada ancaman raja. Ya, Petrus mengatakan kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka tidak takut mati. Pada tahun 1837
3 orang pemuda Metodis dari Inggris atas nama James, John, dan Thomas memutuskan pergi ke sebuah pulau sebagai misionaris bersama dengan ketiga istrinya. Dikatakan masyarakat di pulau itu pada masa itu masih kanibal. Dalam perjalanan, ya, kapten kapal yang membawa mereka ke pulau tersebut mencoba membujuk mereka dan berkata kepada salah satu dari mereka, yaitu James, kamu akan kehilangan nyawamu dan orang-orang yang bersamamu jika pergi ke sana. Tetapi James menjawab dengan mengatakan, kami telah mati sebelum kami datang ke sana. Ketiga pasang pemuda Inggris ini merupakan contoh orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak takut apapun kecuali dosa, ya, tidak takut apapun untuk taat kepada Allah, sekalipun resiko yang telah kehilangan nyawa. Ketaatan semacam ini juga yang telah dikisahkan dalam bacaan firman Tuhan ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak takut mati, ya, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan poin yang berikut. Apa rahasia, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak terbakar? Kan di sini dijelaskan, kan? Coba saya ajak kita lihat di firman Tuhan yang tadi kita baca itu, di ayat yang ke-23 dan seterusnya saya akan bacakan. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya, jadi mereka diikat, bajunya tidak dilepaskan. Karena tadi dikatakan siapa yang tidak sujud menyembah, seketika itu pun akan dilemparkan ke dalam perapian. Ya, bajunya tidak lepas. Nah, ada yang mengatakan kemungkinan baju tidak lepas supaya betul-betul menunjukkan bahwa kuasa Tuhan memang luar biasa. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa di ayat yang ke-24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang berjalan, kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka tidak terluka. Raja melihat itu, ya, mereka tidak terluka sedikit pun. Coba ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu. Tubuhnya tidak mempan oleh api. Coba lihat di sini, ya, tubuh tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, coba mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Tubuh tidak mempan oleh api katanya. Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya sehingga pemuda-pemuda ini tubuhnya tidak dibakar oleh api, tidak terluka, dikatakan tidak mempan? Yang pertama ialah karena Allah berkenan menyelamatkan hamba-hambanya yang setia dalam iman kepadanya. Jadi Tuhan Allah berkenan, ya, berkenan untuk menyelamatkan mereka. Ya, kita perlu cermati di sini dengan baik. Karena dalam kasus yang lain seperti Stefanus dilempar dengan batu sampai mati, kan tidak dilepaskan oleh Tuhan, kan? Beda dengan kisah ini, kan? Ya, dimasukkan dalam perapian. Tuhan bilang, Tuhan menghendaki mereka tidak terbakar, itu yang terjadi. Ya, nah maka di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan berkenan menyelamatkan hambanya yang setia dalam iman kepadanya. Itu yang juga kemudian diakui oleh raja itu, kan? Nebukadnezar di ayat 28 dia katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi 3 pemuda ini tidak terbakar karena, ya, tidak hangus tubuhnya karena Allah berkenan menyelamatkan mereka yang setia dalam iman kepadanya.
Ya, kita bisa lihat baik-baik di ayat yang ke-16 itu ya, untuk macam menemukan bagaimana iman mereka. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi katanya, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka mengatakan begini, kurang lebih kalau saya pakai bahasa saya sendiri, kalau Tuhan melepaskan kami ya kami lepas. Kalau Tuhan tidak melepaskan kami pun kami tidak mau ya. Kalau akhirnya kami harus mati dalam api ini, harus mati dibakar, kami tetap percaya Tuhan. Saya mendengar seorang hamba Tuhan ya, sudah almarhum ya, seorang hamba Tuhan yang mengatakan satu kalimat yang menyentuh hati saya. Dia mengatakan begini, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Saya ulangi ya, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang sejati yaitu tetap percaya pada Tuhan walaupun gunungnya tidak pindah. Nah, coba dengar ya. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang sejati tetap percaya pada Tuhan walaupun gunungnya tidak pindah. Bapak Ibu Saudara mengerti maksud kalimat ini? Itu yang ada pada hati daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Iya. Kalau Tuhan melepaskan kami ya kami akan lepas. Tapi kalau Tuhan tidak melepaskan kami dan kami harus mati sekalipun, ya, Tuhan tetap Tuhan. Nah, di sini kita semua perlu merenungkan. Ketika usaha kita macet, ya kan? Sekarang kan semua sedang berjalan tidak normal. Ketika usaha macet, ketika pelayanan kita mengalami permasalahan-permasalahan, ketika dalam hidup ini kita mengalami pergumulan yang berat, masihkah kita tekun dalam iman kepada Tuhan? Sadrak, Mesak, Abednego telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan bahwa Allah berkenan menyelamatkan hamba-hambanya yang setia dalam iman kepadanya. Iman sejati menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah. Iman sejati itu memutuskan untuk melakukan hal yang benar terlepas dari konsekuensinya. Mau mati sekalipun tidak apa-apa. Tuhan kami tetap Tuhan yang kami sembah dan tidak ada yang lain. Itu yang ada dalam hati daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kemudian yang kedua, mengapa mereka bisa dilepaskan? Mengapa mereka tidak mempan oleh api? Ya, karena kita perhatikan di sini. Tadi kita sudah baca, ya, di salah satu ayat ya, di ayat yang ke-24 saya ajak kita lihat lagi. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang, katanya, kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, dan seterusnya. Mengapa mereka tidak mempan oleh api? Karena Allah menyertai mereka. Allah berkenan ya untuk melepaskan mereka dari situasi itu. Maka di sini dikatakan Allah menyertai mereka. Ini tadi sangat jelas. Dikatakan bahwa 4 orang kulihat berjalan dengan bebas, mereka tidak terluka. Dan yang satunya itu dikatakan rupanya seperti anak dewa. Saya membaca kisah mengenai David Livingstone. Dia adalah seorang misionaris dari Skotlandia yang memberitakan Injil di Afrika. Orang ini menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Pernah diserang dan menjadi cacat oleh seekor singa. Ya. Rumahnya hancur pada saat terjadi perang katanya. Tubuhnya sering tersiksa oleh demam dan disentri. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya meninggal dunia di tempat pelayanannya. Suatu ketika seorang bertanya kepadanya, bagaimana ia dapat bertahan menanggung kesulitan yang amat berat dalam jangka waktu yang lama.
Livingstone kemudian berkata bahwa kata-kata Yesus selalu terngiang di telingaku. Dia ingat kata-kata Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka Livingstone kemudian berkata bahwa kehadiran Tuhan adalah kunci dari keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Memang Tuhan Allah sudah berfirman, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Di dalam situasi sesulit apapun, Dia Immanuel, Allah beserta kita. Bukankah sekarang kita sedang menghadapi masa sulit? Percayalah bahwa kalau dengan masa sulit kita semua masih dalam kondisi seperti yang hari ini kita alami, itu bukan karena kehebatan kemampuan daripada kita masing-masing, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, ketika kamu melewati air, aku akan menyertai kamu. Melalui sungai-sungai, mereka tidak akan membanjiri kamu. Ketika kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan dibakar dan nyala api tidak akan membakar kamu. Memang Tuhan menyertai kita semua. Kemudian yang ketiga, mengapa mereka tidak mempan oleh api? Karena Allah ingin mempermuliakan namanya melalui peristiwa ini. Ya, Allah ingin mempermuliakan namanya melalui peristiwa ini. Makanya kemudian Nebukadnezar berkata dalam ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dia yang tadinya memimpin orang-orang menyembah kepada dewa, kepada patung yang dia dirikan, sekarang dia malah berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tuhan ingin mempermuliakan namanya melalui peristiwa ini. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati kesulitan-kesulitan. Mari kita sadar, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan? Barangkali Dia hendak memakai hidup kita ini seperti Daniel itu, seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Melalui peristiwa berat yang kita alami, Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Nya. Seperti peristiwa Lazarus itu. Ya, Lazarus sakit, saudaranya utus orang memberitahu, Yesus sengaja menunda kedatangannya. Ya, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu dalam penderitaan jangan putus asa. Perjalanan hidup daripada orang-orang beriman, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengatur semuanya menjadi baik adanya. Di setiap langkah hidup kita, Tuhan ingin bahwa melalui hidup kita ini Dia boleh dipermuliakan. Nah, sekarang saya sampai kepada poin yang terakhir. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Ya, yang pertama ialah bahwa ancaman terhadap orang percaya selalu ada di mana saja dan kapan saja. Ini perlu diingat baik-baik, ya. Ancaman terhadap orang percaya selalu ada di mana saja dan kapan saja. Ya, kecuali kita mau hidup berkompromi, ya. Tapi kalau sungguh-sungguh mau jadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, akan selalu menghadapi situasi sulit. Ancaman tidak ada pada orang yang miskin secara iman. Jadi yang imannya itu tidak tumbuh-tumbuh, tentu tidak diuji seperti siapa ini? Sadrak, Meshach, dan Abednego, bisa kabur itu. Ya. Kemudian yang berikut, kalau ada ancaman terhadap orang benar, Allah akan menjadi pembela mereka dalam keadaan yang bagaimanapun. Tuhan membela, ya. Dia membela hamba-hambanya, membela umatnya. Tidak mungkin dibiarkan, ya, mati ataupun hidup kita milik Tuhan. Tidak akan bisa digugat lagi oleh siapapun. Allah dalam hikmatnya memakai berbagai masalah yang dihadapi oleh orang percaya untuk memproklamirkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Orang percaya harus tetap setia pada kebenaran ataupun apapun yang terjadi. Harus tetap setia pada kebenaran. Menghadapi setiap masalah dengan iman yang teguh. Menyerahkan penyelesaian masalah menurut kehendak Allah. Apa yang terbaik menurut kehendak Allah. Menerima apa yang terjadi dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengatur yang terbaik. Iman yang teguh, kesetiaan yang kokoh akan menjadi kesaksian bagi orang lain, dan orang lain akan memuliakan Allah melalui kesetiaan daripada orang percaya. Walaupun harus menderita, tetaplah setia kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh. Maukah Bapak Ibu dan Saudara? Kiranya Tuhan
menolong, menguatkan, memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam doa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar dengan meyakinkan kita bahwa hanya oleh anugerah Tuhan dan iman kita kepada Dia, kita dapat selamat dan kita bisa mendapat kemenangan abadi. Mari kita meresponi akan firman Tuhan ini dari Eleos Hymnos 314, Iman Kemenangan. Bangunlah serdadu yang telah lihat terang. Hai berperanglah serdadu ku sebelum malam tiba. Lawanlah musuh-musuhmu dengan segenap naga. Inti imanmu kan menang mengalahkan dunia. Salib Kristus itu tanda kasih dan kemenangan. Bila kita menurut jalan kebenarannya dan maju perang dengan iman seteguh karang, imanmu akan menang melawan maut jahanam. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, kesetiaan yang kokoh kepada Engkau, seperti yang diteladankan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup ini kami seringkali gagal. Bangkitkanlah kami ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, mampukan kami terus melangkah maju di dalam perjalanan mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Biarlah hati kami mulai percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan selalu menyertai, menolong, pasti memampukan memberikan kami jalan keluar menghadapi situasi yang sesulit dan sesukar apapun. Dengan demikian, hidup kami bisa membawa kemuliaan untuk nama Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami, umat manusia maupun khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, sekarang kami berdoa mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi tiap-tiap kami sebagai umat-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih ke atas pemeliharaan-Mu yang ajaib yang boleh kami alami. Di masa sulit Tuhan masih menolong kami, memberkati kami. Kini terus berdoa ya Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi, berkati tiap rumah tangga, berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan umat-Mu. Berkati perjuangan daripada anak-anak Tuhan yang sedang studi atau Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Bila ada yang sedang mempunyai persoalan apapun, dalam nama Yesus, teguhkan iman anak-anak bahwa Engkau selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk tiap kami. Dengan demikian, tidak tawar hati di masa sulit. Berkati gereja kami Tuhan, kerinduan untuk bisa segera mengadakan ibadah tatap muka langsung di gereja. Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kini kami berdoa padamu Tuhan untuk gereja-gereja kami di sinode ini. Tuhan berkati segenap hamba Tuhan, majelis dan pengurus serta segenap jemaat.
baik itu di Surabaya, di Malang, Wagir, di Bali, Sumbala, Munti, Timika, Magetan, Selapang, Ngawi, Tataba, Batongono, Palakat, Salakan, Lawon, Luk, Penenteng, dan Bandung. Berkatilah semua gereja kami ya Tuhan. Demikian Bapa di surga untuk yayasan-yayasan kami, baik itu Yayasan Elias Indonesia, Yayasan STT Salem, segenap pengurus dengan berbagai programnya, dan apabila yang dibutuhkan untuk operasional para seluruh pelayanan di sekolah-sekolah kami maupun di STT Salem, segenap dosen dan para mahasiswa, guru-guru dan murid ya Tuhan, Engkau pimpin berkati semuanya. Seluruh pelayanan yang dikerjakan, Tuhan berkati dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di tengah tantangan yang sedang kami hadapi, yakinkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan pasti memberi pertolongan, karena sudah terbukti dalam firman-Mu. Bapa di sorga, kami doakan semua gereja di seluruh dunia, Tuhan memberkati. Untuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang misi juga Tuhan berkati. Yang mengalami kesulitan, Tuhan memberi kekuatan. Demikian kami doakan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi masalah besar, yaitu pandemi virus corona. Tuhan Yesus, tolonglah, pulihkan kami dalam situasi ini. Nyatakan belas kasihan-Mu di bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya semua orang matanya boleh tertuju kepada Engkau dalam situasi ini ya Tuhan. Khususnya untuk kota kami, kota Surabaya. Berkatilah kota ini, masyarakat di kota ini, selamatkan dan berkati ya Tuhan. Kesibukan menjelang pilkada di berbagai daerah termasuk di Surabaya, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan aman dan lancar. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mendoakan untuk hari-hari kami di minggu yang baru. Semuanya kami serahkan padamu ya Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang kami tahu ialah Tuhan tidak membiarkan kami, pasti menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Setialah kepada Tuhan, berlindunglah padanya, sebab Dia adalah batu karang perlindungan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Humnos 212, batu karang perlindungan. Tuhan batu perlindungan, bila topan keras menderu, jiwaku teduh dan aman, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat benang, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Siang malam Tuhan jaga, Yesuslah perlindunganku. Lenyaplah segala takutku, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat benang, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatinya kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Percayalah kepada Tuhan, hiduplah di dalamnya, maka engkau akan hidup. Pujian Elias Humnos 212, batu karang perlindungan, bait 3 dan 4. Meski topan tiup kencang, Yesuslah perlindunganku. Tak pernah ku ditinggalkan, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat benang, tempat aman.
Batu karangku yang teguh, Engkaulah pelindunganku. Tempat jiwaku berteduh, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus, batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus, batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Amin. Saat ini saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-179-248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083-858-35154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Kedua, acara rohani gereja, Persekutuan Doa Selasa 27 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab libur. Ketiga, Persekutuan Pemuda Jumat 30 Oktober 2020 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.